Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahrudin, BD. Selamat berjumpa dan bertemu kembali di komunitas kami, yaitu komunitas kurikulum merdeka. Dan saat ini agak sedikit melenceng terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi kita akan mencoba memaparkan bagaimana menyusun SKP untuk mengelola kinerja pegawai ASN berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Baik, saya hormati, di tahun 2023 ini Bapak Ibu sekalian ini sudah harus digunakan untuk penilaian masa penilaian tahun 2022 untuk 1 Januari sampai 31 Desember 2022. Dan sebelumnya adalah Permen Pan RB nomor 8 yang sudah terpakai 2001 sudah tergantikan dengan yang baru. Ini peralihan atau pergantiannya. Isinya kita akan coba menyampaikan bagaimana reformasi pengelolaan kinerja berdasarkan hukumnya atau dasar pemikirannya, kemudian poin transformasinya adalah pengelolaan kinerja sebagai ASN, perubahan mindset pengelolaan kinerja ASN, kemudian gambaran umum bagaimana pengelolaan kinerja ASN. Selanjutnya kita akan coba bagaimana menetapkan, mengklarifikasi ekspektasi, kemudian bagaimana memberikan umpan balik secara berkala, ongoing feedback, kemudian juga bagaimana mengevaluasi kinerja pegawai, bagaimana memberikan penghargaan berdasarkan kinerja pegawai. Ini adalah bagian-bagian yang akan coba kami paparkan di sesi ini. Dan baik saya hormati, reformasi pengelolaan kinerja pegawai ini diberlakukan untuk ASN baik PNS ataupun P3K. Apa sih dasarnya? Dasarnya ini PP 10/982, kemudian ini kan berubahnya dari 52 sampai 79, kemudian 2011, 2019, ini yang PP 30, PP 19, ini perubahannya ya. Nah, ini perubahannya yang Undang-Undang ASN nomor 5 ini kan masih menggunakan, tapi ini sudah berubah regulasinya. Ini dasar inilah, kemudian tahun 2021 itu Permen 46, kemudian sekarang yang 2022 Permen 6, kemudian 2008. Nanti boleh saya hormati, transformasinya seperti apa? Ini transformasinya, pengelolaan kebijakannya kinerja berlaku juga untuk P3K dan prinsipnya pegawai antara PNS dan P3K adalah sama. Kemudian core values-nya adalah berakhlak. Ini satu akronim di mana memasukkan value berakhlak dengan panduan perilaku yang sesuai dengan pengaruhi predikat ASN. Mekanisme kerja seperti apa? Memasukkan mekanisme kerja agile yang mendukung kebutuhan organisasi yang lincah dan dinamis dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan di hal ini yang semakin cepat. Kemudian SKP dan angka kredit. Memisahkan antara SKP dan angka kredit. Jadi di sini benang merahnya di sini. Kalau yang kemarin SKP-nya dimasukkan, angka kreditnya dimasukkan, kemudian ininya dan saat ini dipisah ya. Jadi mana yang angka kredit, mana yang berdasarkan tadi itu dengan akronim berakhlak. Ini yang itu perbedaannya. Selanjutnya adalah poin-poin detail perubahan Permen Pan RB nomor 8 2021 dengan Permen Pan RB 2022. Apa sih yang berubah? Yang berubah di sini adalah kalau yang terbaru ini perencanaan yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi, pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kerja pegawai
dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja meliputi penghargaan dan sanksi. Nah, di sini yang bedanya, kalau yang lama itu ada review, pemantauan, pelaksanaan, yang jujur kita juga akan agak ribet untuk menyusunnya. Tapi kalau ini simpel dan praktis, tergantung pada pimpinan pada saat itu dan bagaimana dia pendokumentasian atau pelaporan hasilnya. Selanjutnya ini adalah poin-poinnya, perbedaannya. Jadi ini orientasi layanan sama, akuntabel, kompetensi, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang membedakannya. Kalau yang dulu itu sama seperti yang lalu-lalu itu kan. Nah, ini bedanya di sini. Kemudian standarnya dengan menggunakan level 1 sampai 7, sedangkan perilaku pada Permenpan 6 itu menggunakan core value ASN tanpa pelevelan dan dapat diberikan ekspektasi khusus atas perilaku ASN. Lagi-lagi ini pimpinan dan teman sejawat ini sangat penting sebagai controllingnya. Kemudian formatnya seperti ini. Jadi terdapat dua model SKP, yakni modal dasar dan modal pengembangan. Kalau dulu, kalau yang sekarang modal SKP-nya itu hanya pendekatan indikator kuantitatif atau kualitatif. SKP adalah rencana kerja yang memuat hasil kerja, perilaku kerja. Sedangkan yang dulu sebelumnya SKP rencana kerja, hasil kerja saja. Jadi kalau yang sekarang ditambah dengan perilaku kerjanya maunya apa, kira-kira begitu. Selanjutnya ini penilaian kinerjanya berdasar perbedaannya. Pengurangan kuadran kinerja, kalau dulu rumus matematis ya, kita pembangunan kuadran dengan menggunakan kuadran, kurva atau apa namanya, grafik gitu kan ya. Metode cascading merupakan panduan dalam penyusunan ini. Kalau yang kemarin itu adalah direct atau indirect. Kemudian yang ketiga, tanpa ada persyaratan pembobotan tertentu pada kinerja. Kalau yang kemarin pembobotan A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian kinerja tidak lagi dikaitkan dengan butir kegiatan dan angka kredit. Jadi terpisah. Kalau kemarin kan kita korelasikan dengan angka kreditnya sesuai dengan bidang tugasnya. Selanjutnya, ini manajemen ketentuan peralihannya, manajemen kinerja pegawai Juli sampai Desember tahun. Kalau Permen 8 itu seperti itu. Ya, jadi Juli Juli sampai November. Kemudian bagaimana sih sistem pengelolaannya? Pengelolaannya itu soal tujuan organisasi, sekolah, kantor gitu kan. Kemudian bagaimana di dialog kinerjanya dengan perilaku yang istilahnya berakhlak gitu ya. Jadi berakhlak, kinerja pegawai dan sebagainya, fokus di situ. Jadi dialog kinerjanya dengan perilaku akhlaknya ini jadi fokus. Kemudian hasil kerja atau resultnya seperti apa. Selanjutnya bagaimana sih kerja atau kinerjanya, perbedaan pencapaian hasil, aktivitas, kategori dan sebagainya. Yang kita akan gambarkan di sini gambaran-gambarannya di sini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini gambarannya. Nah, ini luar biasa. Ini kita akan hasil-hasilnya seperti ini. Kemudian nanti Bapak sekalian juga terdorong kepada pada aktivitas benchmarking ke instansi swasta, kemudian menyusun tim dan pelaahan, koordinasi dengan pihak ketiga dan sebagainya. Nah, jadi kita diberikan kewenangan atau keleluasan untuk koordinasi dengan pihak ketiga. Bahkan aktivitas yang ditulis di dalam SKP, jadi bukan aktivitas lagi yang ditulis SKP. Kemudian aplikasi berbasis mobile yang user friendly tersedia maksimal bulan Juni. Ini rencananya seperti itu. Ada juga Bapak sekalian ya, jadi aplikasinya di kinerja ya. Kemudian ini sasaran unit sampai kepada sasaran outcome-nya. Outcome-nya di sini meningkatkan kepuasan terhadap rekrutmen pegawai. Jadi kalau pegawainya bagus, betul tidak kalau ketika masuk dengan pekerjaannya.
Jadi ini Bapak sekalian, untuk selanjutnya kita akan coba nanti ke prinsip umum. Kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita bagian 2 selanjutnya, karena saya juga sudah menyiapkan beberapa hal, contoh-contoh bagaimana sih cara mengisi di mengisi contoh kilas saja ini bagaimana cara mengisinya untuk di sini. Kami sudah siapkan Bapak sekalian ini. Jadi kita ada siapkan base data, kemudian nanti Bapak sekalian juga menyiapkan istilahnya itu lembar kerja SKP-nya ini atau matriks hasilnya di sini. Sesuaikan dulu apa sebagai guru dan sebagainya. Kemudian nanti langsung nanti hasilnya adalah ini evaluasi kerja. Ini hasilnya, ini sudah saya siapkan contoh, salah satu contoh ini ya, sesuai dengan ini kita siapkan contohnya. Jadi kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya, dan kami cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.